Seberapa penting peningkatan customer dalam bisnis Anda? Seberapa penting peningkatkan profit dalam bisnis Anda? Seberapa penting juga peningkatan jumlah revenue dalam bisnis Anda? Nah, 1 sampai 10 kira-kira Anda tulis berapa? 1 sampai 10. 10 sangat penting sekali, 1 sangat tidak penting. Kalau Anda jalankan bisnis, Anda ingin agar bisnis Anda berkembang, pertanyaannya adalah ingin berapa kali lipat meningkatnya? Supaya Anda bisa meningkatkan prestasi bisnis Anda, profit Anda, customer Anda, revenue Anda bisa meningkat 10 kali lipat. Apakah Anda mau? Nah, jika Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu. Jangan lupa Anda komen di bawah. Dan jangan lupa juga Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Bisnis saya tuh sepi ya. Saya ingin meningkatkan, tapi selama 4 tahun ini, ya bahkan setelah pandemi, bisnis saya sih ada meningkat, tapi ya naiknya gitu-gitu aja deh. Belum terlalu signifikan. Kalau saya bandingkan bisnis saya tahun 2020 sampai dengan saat ini 2024, saya perkembangannya belum ada signifikan. Ya mungkin naik turun ada, ya secara kemajuan bisnis juga ada. Malah yang saya lihat bahwa persaingan makin banyak, customer juga semakin sulit untuk saya bisa mendapatkan lebih banyak lagi, karena toko saya sudah banyak saingannya, ya, dan toko saya sudah banyak orang-orang yang juga menjual produk-produk yang mirip dengan saya, dan akhirnya saya harus perang-perang harga. Nah, di sini saya melihat juga ada juga beberapa bisnis-bisnis besar yang masuk, ya. Saya punya toko retail, ada juga bisnis besar yang masuk dari, saya nggak tahu dari mana, dari Surabaya apa dari mana gitu ya. Akhirnya dia punya cabang begitu banyak dengan punya brand yang begitu besar. Akhirnya toko saya tidak kelihatan brandnya, kurang kelihatan brandnya. Nah, saya juga udah coba melakukan di online, saya sudah coba menjual melewati beberapa marketplace, tapi tetap aja hasilnya masih belum signifikan. Saya sudah coba, karyawan saya sudah saya lakukan perubahan, suruh mereka menjual di TikTok, Shopee, dan sebagainya. Ya, tapi tetap aja ya secara penjualan sih masih belum signifikan. Nah, apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus saya lakukan supaya bisnis saya bisa meningkat significance? Nah, pertanyaannya, apakah Anda mengalami kondisi seperti itu? Dimana saya sudah coba beberapa cara, coba beberapa strategi, coba beberapa mungkin hal-hal yang berbeda, tapi tetap aja hasilnya masih belum signifikan. Ya, kemajuannya masih belum sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sementara kebutuhan makin meningkat, gaji makin naik, dan ya kalau kita lihat ya kebutuhan dasar segala macam, kalau kita masuk ke pasar-pasar segala macam, kebutuhan bahan dasar itu juga meningkat, makanan-makanan makin naik, jadi anak-anak makin besar. Jadi akhirnya saya makin capek nih di bisnis saya sendiri. Akhirnya semua saya harus kerjakan sendiri, harus saya pikirkan sendiri. Nah, itu yang terjadi di dalam pikiran saya dalam bisnis saya. Saya percaya Anda sudah lakukan usaha, sudah lakukan beberapa strategi. Tapi di sini saya ingin tajamkan saja supaya saya sebagai seorang bisnis consultant dan bisnis coach bisa bantu Anda supaya Anda bisa meningkat, ya, bisa signifikan perkembangan. Signifikan itu artinya meningkatnya bukan hanya 10%, 20%. Ya, saya tahu beberapa industri pasti berbeda, tapi intinya signifikan adalah di luar hal-hal yang menjadi trending. Misalnya Anda rata-rata per tahun peningkatannya misalnya dalam setahun 30%, 20%, 50% gitu kan, paling tinggi 50%. Nah, signifikan artinya di atas itu ya, di atas rata-rata, kira-kira begitu. Anda harus menguasai yang namanya leads creation. Leads creation adalah apa? Bagaimana cara Anda bisa menciptakan market baru, bagaimana cara Anda menciptakan pasar baru, bagaimana cara menciptakan customer baru. Jadi Anda bisa melihat peluang-peluang di mana sebetulnya target market Anda bisa Anda dapat di situ. Ya, ibaratnya kalau kita melihat misalnya kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar masuk Indonesia, karena Indonesia termasuk salah satu negara yang dilihat oleh banyak investor luar karena potensinya sangat besar. Itu adalah satu cara untuk bisa meningkatkan bagaimana bisa mendapatkan pasar baru. Nah, Anda harus bisa melihat, Anda harus bisa jeli, di mana saya bisa melihat pasar baru, peluang barunya di mana. Bisa jadi mungkin dari Anda punya networking, Anda misalnya kerjasama dengan beberapa bisnis lain yang mungkin tidak berkompetisi dengan Anda, tetapi bisa juga Anda lakukan kerjasama sehingga bisa mendapatkan aliran customer lebih banyak. Itu skill yang pertama. Jadi bagaimana Anda menciptakan pasar baru, ya, ibaratnya Anda menciptakan customer baru. Bisa aja Anda juga buka beberapa cabang kecil ataupun Anda pakai mobile dulu keliling, ya, untuk bisa mendapatkan customer baru. Itu yang paling penting. Bisa juga pakai iklan, bisa juga dengan Anda lakukan misalnya langsung direct sales, ya. Bagi brosur pun masih umum, menurut saya bagi brosur masih bisa efektif kalau Anda tahu target customernya. Jadi yang pertama skill yang harus kuasai adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pasar baru atau jumlah customer yang semakin meningkat, jumlah prospek peluang customer yang lebih banyak. Itu yang paling penting, nomor 1. Nomor 2 adalah bagaimana cara Anda mengkonversi dari
yang tadinya orang cuma nanya-nanya, orang cuma ya mau tahu ini, mau tahu itu, inquiry ini, inquiry itu, tapi akhirnya dari inquiry tersebut Anda bisa punya satu sistem paket ataupun program ataupun special offer penawaran khusus, sehingga orang yang tadinya cuma mau nanya-nanya, inquiry, akhirnya orang mau beli, bisa jadi beli atau bisa jadi daftar untuk ikut program Anda. Nah, itu ada penawaran khusus, special offer, ataupun benefit yang Anda berikan kepada mereka, sehingga mereka mau ikut program Anda, mau beli produk Anda. Penawaran apa? Special offer apa? Ataupun paket-paket apa yang Anda tawarkan kepada mereka? Ada juga paket trial, atau mungkin paket untuk beli ini, gratis ini, atau macam-macam. Ya, atau Anda bayar sekali dalam setahun, Anda bisa mendapatkan benefit ini, dan sebagainya. Ya, tergantung produk Anda, tergantung konteks dari bisnis Anda. Coach, kalau saya toko elektronik gimana? Paket apa yang orang lihat-lihat tiap hari? Ya, mungkin lihat beberapa toko lain. Di situ mungkin Anda harus pikirkan, misalnya salah satu program ataupun satu ya boleh dibilang strategi yang menurut saya cukup bagus adalah garansi. Kompetitor Anda mungkin bisa jadi kasih garansi juga ya, tapi Anda kasih garansinya 3 tahun misalnya gitu ya. 3 tahun, dan kalau misalnya ada kerusakan langsung bisa tuker tanpa harus servis ini itu dan tanya ini dan sebagainya, tanpa harus mungkin terlalu detail. Ya tentunya harus ada cek juga apakah kerusakannya seperti apa, tapi Anda tidak terlalu banyak prosedur untuk bisa ganti produknya. Ya, jadi kasih garansi 3 tahun, salah satu strateginya supaya orang yang tadinya ragu-ragu untuk beli dari Anda gara-gara satu garansi yang bisa memberikan mereka satu ketenangan, keamanan, kenyamanan. Wah, saya boleh juga nih, saya beli ini, saya juga nggak tahu brandnya apa, tapi saya dapat garansi 3 tahun. Orang lain mungkin kasihnya 2 tahun atau mungkin setahun, Anda 3 tahun, dan Anda tidak ada prosedur yang sangat detail, tapi di situ Anda kasih garansi yang benar-benar bisa membuat orang merasa, oke, kenapa saya bisa kasih garansi 3 tahun? Karena barang kita ini begini. Kalau Anda tidak percaya, Anda beli dulu, 3 tahun garansi, kalau ada apa-apa langsung ke kami, tinggal hubungi kami, simple, misalnya begitu. Itu salah satu simple strategi bagaimana supaya Anda bisa mengkonversi orang yang tadinya mungkin masih ragu-ragu, nanya-nanya dan sebagainya, Anda bisa dapat garansi. Atau bisa jadi juga money back guarantee. Kalau Anda beli dari kami, ternyata Anda tidak puas, Anda tidak happy dengan produk kami, Anda bisa tukarkan kembali ataupun balikan barangnya, kita kasih uang Anda gratis, money back 100% garansi. Bukan strategi-strategi yang baru ataupun yang benar-benar fresh, tapi itu strategi-strategi yang cukup lama, sudah legendary, tapi masih efektif kalau Anda sampaikan dengan tepat. Kalau sampaikan dengan cara yang tepat. Biasanya namanya orang customer kan pasti nanya, ya ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Nah, bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan tersebut dan bagaimana cara Anda memberikan solusi berupa paket, berupa garansi, penawaran, special offer, dan sebagainya, sehingga orang yang tadinya nanya-nanya jadi beli. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya, ya Anda mesti pikirkan juga bagaimana supaya customer yang tadinya sudah beli di toko Anda, ya bukan hanya beli sekali, tapi mereka bisa belinya berkali-kali. Artinya bisa kembali lagi. Anda harus pikirkan itu. Ya, kalau Anda pikir customer yang bertransaksi kepada Anda cuma 1 kali dalam setahun, nah, sementara Anda untuk mendapatkan customer baru juga sulit karena strategi marketing Anda tidak efektif, atau mungkin Anda kurang branding, atau bisa jadi mungkin kurang tajam dari communication marketing Anda, atau mungkin kompetitornya begitu gencar sehingga Anda kurang kedengaran, kurang kelihatan, kurang eksis. Itu kan bahaya. Ya, satu sisi aliran customer baru kurang, satu sisi customer yang transaksi cuma sekali. Nah, itu sangat bahaya. Jadi harus pikirkan juga bagaimana supaya customer yang masuk berkali-kali datang lagi. Nah, ngomongnya sih gampang, coach, supaya balik lagi. Betul. Memang harus Anda pikirkan bagaimana caranya supaya customer mau balik lagi. Memang salah satu programnya banyak yang sudah dilakukan adalah program membership. Dikasih, Pak, Bapak kalau beli ini bisa dapat kartu member. Biasanya juga banyak bisnis yang sudah nanyakan itu. Bapak sudah punya member apa belum? Pak, gampang Pak, tinggal masukkan nomor teleponnya saja. Bapak langsung sudah jadi member kami. Jadi points langsung sudah masuk, reward langsung sudah masuk. Itu juga oke. Ya, salah satu hal yang sederhana adalah melakukan membership ataupun reward point. Itu sangat-sangat sederhana. At least customer tahu bahwa transaksi mereka itu terrekam, terrecord. Jadi ada points-nya, ada rewards-nya. Jadi just in case mereka mau kembali lagi, poin itu bisa digunakan ataupun bisa ditambahkan untuk bisa ditukar dengan hadiah dan sebagainya. Tapi pertanyaannya gini, Anda melakukan itu apa enggak? Ya, orang lain melakukan itu, Anda lakukan apa enggak? Oh, saya udah lakukan. Pertanyaannya, lakukannya dengan efektif apa enggak? Dengan cara yang benar apa enggak? Maksudnya benar gimana, coach? Maksudnya begini, kalau Anda melakukan cara tadi, membership dan sebagainya, ada poin, pertanyaannya gini, apakah Anda evaluasi poinnya? Apakah Anda evaluasi berapa banyak customer yang kembali? Apakah Anda evaluasi berapa banyak customer yang kembali dan akhirnya mereka bilang, saya memang lagi ngejar poin ini.
Berapa banyak customer yang ngejar poin, berapa banyak customer yang ngejar hadiah dari reward point yang Anda berikan. Nah, kalau Anda sudah punya membership, punya reward, tapi customernya nggak ngejar, customernya nggak kembali lagi, berarti ada yang salah. Mungkin bisa jadi dari rewardnya, bisa jadi mungkin Anda kurang komunikasinya, atau bisa jadi mungkin customer nggak ngeh juga, dan berbagai macam hal. Jadi intinya adalah satu strategi itu perlu dievaluasi, perlu dilihat, ditinjau ulang. Apakah efektif apa enggak, itu yang paling penting. Nah, biasanya owner itu kurang waktu untuk evaluasi. Mereka udah hajar aja, udah coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Akhirnya mereka bilang, saya udah banyak kerjaan kok, sudah banyak action, sudah banyak strategi, tapi tetap aja nggak efektif. Ya, actionnya sudah dilakukan, betul, itu bagus. Strateginya juga sudah mulai banyak dirubah, betul. Tapi evaluasinya gimana? Ya, tinjau ulang nggak? Hal apa yang mungkin bisa ditingkatkan lagi? Apakah kaizen dilakukan apa enggak? Improvementnya dilakukan apa enggak? Itu yang paling penting. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat, bagaimana supaya customer yang sudah beli di toko Anda itu mereka bisa meningkatkan transaksinya, bukan hanya beli satu produk aja atau dua produk aja. Anda tahu kan, customer mau cari yang murah, betul. Customer mau cari yang murah. Nah, sebagai seorang pebisnis, pastinya Anda sudah punya berbagai produk dengan margin yang berbeda. Ada margin yang tipis, margin yang sedang-sedang, ada margin yang besar. Nah, kalau Anda lihat customer Anda memang cari yang murah, ya boleh Anda mungkin harganya minimal sama dengan kompetitor, atau mungkin ada yang di bawah kompetitor, tapi Anda nggak jual cuma satu produk itu kan? Betul nggak sih? Kalau Anda cuma jual satu produk itu yang dimana marginnya sangat tipis, bahkan ada mungkin berdarah, terus Anda nggak jual produk lain yang marginnya besar, kan sayang-sayang customernya udah datang ke sana. Ya kan? Misalnya Anda jual apalah, kacamata gitu kan? Oke Pak, Bapak kacamata. Ya, sama-sama kacamata, sama ya. Harganya kompetitor sama segitu Pak, kita juga sama 1 jutaan, mereka juga 1 jutaan. Sama-sama nih Pak, modelnya sama ya, termasuk ini termasuk 1 jutaan. Betul, dapat. Udah, customer beli, ya udah sama-sama 1 juta kan secara margin mungkin tipis. Apakah Anda nggak tawarin yang lain? Pak, basically memang ini betul sih harganya sama ya. Tapi Pak, kita punya frame yang berbeda. Frame-nya ini ya dengan desain yang berbeda, ini didesain oleh orang Jepang khusus Pak. Jadi seperti kacamata orang-orang Jepang yang mereka rata-rata itu mereka meriset banget ya, desain itu spesifik. Jadi nggak semua orang pakai desain itu. Jadi kalau Bapak pakai ini, itu punya satu desain eksklusif. Ini satu desain tapi terserah Bapak. Terus kita punya lensa juga beda Pak, ada lensa begini, lensa begini, lensa begini. Nah, Anda kan bisa tawarkan itu. Ya Pak, kacamata kita juga modelnya ada macam-macam Pak, dan sebagainya. Nah, itu contoh aja. Jadi pastinya Anda pada saat menawarkan produk kepada customer, mungkin customer untuk Anda untuk bisa mendapatkan customer, bisa jadi mungkin harga murah salah satu strategi, betul, untuk bisa nyamain dengan kompetitor, karena namanya customer banding-banding harga. Tapi pada saat customer datang ke toko Anda, ya jangan cuma jual barang-barang yang murah, yang marginnya tipis dong, yang marginnya sedang ditawarin, yang marginnya besar ditawarin kan gitu. Lalu sudah nih coach, saya udah tawarin, tapi tuh customer maunya yang murah. Iya, cara penawarannya gimana, cara jelasinnya gimana, cara komunikasinya seperti apa, Anda evaluasi nggak, Anda latih nggak timnya? Udah saya latih tiap hari. Latihnya bener nggak? Apakah mereka latihannya sesuai nggak? Apakah mereka bener-bener waktu praktek sama pada saat latihan apa nggak? Banyak evaluasi yang harus dilakukan. Ya kan? Jadi bisa jadi mungkin Anda sudah terlalu banyak action, sudah terlalu banyak strategi, tapi tidak pernah evaluasi, dan evaluasinya gitu-gitu aja. Dan Anda merasa, saya susah. Belum tentu. Saya banyak ketemu, dan saya banyak membantu klien-klien saya, ya justru pada saat evaluasi itu, pada saat brainstorming itu, pada saat memikirkan strategi baru itu di situ dapat ketemu strategi yang lebih pas, yang lebih tepat. Nah, disitulah peningkatannya luar biasa. Maka tadi di awal saya bilang, kalau Anda ingin ada peningkatan signifikan, ya bukan strategi baru yang Anda pikirkan, tapi strategi yang sudah ada, yang eksis, yang mungkin banyak orang gunakan, tapi Anda lakukannya dengan benar-benar tepat, dengan benar-benar efektif, dengan cara yang berbeda. Jadi it's not different things, it's about maybe the same thing, but you do different way. Ya mungkin sama strateginya, tapi you do different way. Itu yang make a difference. Strategi berikutnya adalah mengenai bagaimana caranya Anda bisa meningkatkan profit di bisnis Anda. Bagaimana bisa meningkatkan margin yang lebih tinggi di bisnis Anda. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai Anda punya bisnis, Anda berdarah-darah di biaya, ya biaya ini mesti beli, mesti bayar dan sebagainya. Setiap bulan fixed cost, tapi Anda secara profitability itu sangat-sangat tipis. Bahkan Anda harus nombokin terus-terusan, itu juga bahaya. Ada beberapa bisnis yang cash flow-nya mati di gudang. Bahkan di gudang sudah penuh, masukin ke toilet juga udah penuh. Masukin ke ruang ganti juga penuh. Akhirnya masukin sampai ke tangga-tangga, ditumpuk-tumpuk di sana. Kenapa? Karena dia berpikir, oh ini barangnya banyak dan sebagainya, saya masih beli. Iya betul, beli sih beli. Ya lagi murah nih, supplier kasih murah. Iya, tapi bisa jual apa enggak? Itu yang penting kan, apakah ada sistem bagaimana caranya supaya barang-barang yang sudah misalnya sudah hampir sekian lama tidak terjual, ada sistem untuk keluarin.
Programnya apa? Tapi kalau diprogramin lagi, didiskonnya lagi, saya rugi dong. Masih lebih mending nggak daripada cash flow-nya mati? Ya kan? Kalau ditunggu lebih lama, berarti cash flow Anda mati, lebih banyak, lebih sulit dijual. Masih mending kasih program. Minimal udah keluar, walaupun mungkin marginnya tipis, tapi cash flow masuk, misalnya. Itu salah satu contoh, ya. Banyak yang harus pikirkan supaya bagaimana marginnya atau profitnya bisa lebih meningkat lagi. Itu yang berikutnya. Nah, skill yang selanjutnya adalah customer service. Bagaimana customer service Anda lakukan dengan baik? Bagaimana cara pelayanan kepada customer? Bagaimana Anda melayani mereka? Bukan hanya melayani, ya Bu, Ibu mau cari apa? Oh, saya warna merah. Ya Bu, ini warna merah. Saya mau cari apa? Ibu mau cari apa? Saya mau cari warna biru. Ini Bu, warna biru. Ibu mau cari apa? Saya warna kuning. Ini Bu, warna kuning. Bukan begitu. Itu sih menjawab pertanyaan customer, gitu ya. Saya mau cari yang warna hijau garis-garis merah nggak? Aduh, yang hijau garis-garis merah nggak ada Bu. Ada juga yang merah garis-garis hijau. Tapi mungkin ini lebih bagus Bu. Tapi saya kurang sih. Ya udah nggak apa-apa Bu. Yang hijau garis-garis merah memang saat ini nggak ada. Tapi boleh, Ibu boleh duduk dulu sebentar. Nanti coba saya carikan ke toko lain. Ibu duduk sebentar ya Bu. By the way, ini mau ada minum ya Bu. Itu namanya pelayanan. Ya, mungkin ada beberapa yang kita juga sudah melakukan pelayanan. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Karena customer merasa dilayani, customer merasa diberikan service yang bagus, customer akan balik lagi daripada customer cuma dijawab pertanyaan seperti biasa. Ada beberapa malah jawabnya juga malas-malas. Mbak, yang ini ada nggak? Nggak ada Pak. Yang itu ada nggak? Nggak ada Bu. Yang ini ada nggak? Nggak ada Bu. Ini yang ini nggak ada lagi Bu. Ukuran ini nggak ada? Nggak ada Bu. Nah, jawabnya dia udah kurang menarik gitu loh. Bagaimana customer mau datang ke toko Anda? Ya, penampilannya kurang menarik, ya cara jawabnya kurang menarik, servisnya nggak ada. Ya, customer bagaimana mau datang ke toko Anda? Jadi bayangkan begini, setiap bisnis, ya mau Anda bisnis retail, bisnis distributor, bisnis pabrik, mau jasa, mau produk, it's a people business. It's a people business. Apapun bisnis Anda, apapun produk Anda, apapun industri Anda, it's a people business. So Anda in the service industry. Sebetulnya Anda di service industry, cuman produknya beda-beda. Coach, tapi saya enggak, saya jual kabel. Iya, jual kabel. Kabelnya sih kabel produk, tapi kan servisnya Anda kan layanin orang. Berarti servisnya is a people business, Anda jual kabel. Ya kan? Saya mau jual lampu, iya. Produknya lampu, tapi kan Anda layanin orang. Jadi bisnisnya bisnis pelayanan, tapi Anda jual lampu. Tapi kalau saya jual bantal, iya, bisnisnya bantal, tapi saya pelayanan kepada customer, produknya bantal. Jadi semua is a people business. Jadi customer service Anda harus kuasai. Ya, nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya mengenai skill-skill lain yang juga harus Anda kuasai supaya Anda bisa meningkat bisnisnya, bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi bisa sampai 10 kali lipat. Coach ngomong doang, coach sendiri bisnisnya naik nggak 10 kali lipat? Kalau bisnis saya tidak naik, ya saya tidak mungkin bagikan ini kepada Anda. Saya bisa berbagi kepada Anda karena ini yang saya lakukan. Ya, beberapa skill tadi saya benar-benar lakukan ya di dalam bisnis saya. Ada yang tanya, coach bisnisnya apa? Saya punya bisnis coaching, consultant, saya ada training, saya juga ada e-learning dan sebagainya. Itu saya lakukan. Ada beberapa bisnis yang saya juga kerjasama, saya juga punya bisnis, ada yang saya ekspor juga. Jadi ada beberapa yang nanya seperti itu. Nggak apa-apa, saya terbuka kepada Anda. Tapi tujuannya adalah I'm a practitioner. Saya seorang yang praktek, saya bukan seorang yang terlalu banyak teori. Saya tahu teori, saya belajar teorinya. Kalau nggak ada teorinya, kita nggak tahu dasarnya seperti apa. Tentu kita harus belajar, tapi bagaimana dari teori tersebut, dari ilmu-ilmu yang saya pelajari, saya bisa lakukan di bisnis saya. Praktek di lapangan dengan teori pastinya berbeda. Nah, bagaimana saya bisa mempraktekkan apa yang teori yang saya dapat, itu yang paling penting di bisnis Anda. Nah, kalau Anda bingung bagaimana cara, Anda sudah dengerin video saya, ataupun Anda dengerin dari berbagai mentor di YouTube, tapi bagaimana cara penerapannya bingung. Nah, cara Anda sendiri susah, Anda bingung sendiri, diskusi dengan tim susah, Anda bisa hubungi tim saya, supaya kita bisa melakukan satu brainstorming session. Di situ saya akan coaching Anda untuk bisa mendapatkan strategi yang benar-benar tepat, sesuai bagaimana yang Anda pelajari atau Anda yang jalankan saat ini bisa Anda improve, sehingga hasilnya bisa signifikan. Apakah Anda mau itu terjadi di bisnis Anda? Atau Anda maunya, ya udahlah, jalan seperti sekarang aja. Saya percaya Anda orang action, saya percaya Anda orang yang senang belajar, tapi bisa jadi belajarnya zaman sekarang kurang. Anda actionnya zaman sekarang kurang. Anda harus tepat sasaran, harus efektif, harus benar-benar bisa the right way, the right moment, the right time, the target market, itu baru bisa akan signifikan. Kalau enggak, ya bisa jadi mungkin Anda ya ketinggalan dengan yang lain. Orang lain begitu cepat sekali. Nanti saya akan bagikan di video selanjutnya untuk skill-skill yang lainnya, tapi saran saya sebelum saya bagikan skill-skill yang itu, Anda harus action dulu. Karena dari skill ini kalau Anda action dengan signifikan, saya percaya hasilnya akan luar biasa. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Saya Henry Elman, sukses selalu dan salam pengusaha.